Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja itu Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Ya, mohon izin. Itu gimana tuh tanggapannya si Abu Gosok? Abu Gosok yang mana ya? Abu Gosok yang suka di TV, Yang mana? yang dia nanggapin tentang nelayan, katanya swadaya. Abu Janda. Oh iya, mungkin itu dia kali. Saya emang maksudnya nggak ada urusan sama dia, emang nggak level. Lah maksudnya saya orang bener tanyain ngurusin orang nggak bener, ngapain? Kata dia pernyataannya itu swadaya nelayan mana ya? Ya itu mah hoax dia. Jadi dia itu bilangnya masyarakat yang hoax, padahal dia sendiri yang hoax itu. Oh Itu iya. bisa bongket tuh orang. Hati. Oh, ini ngomong-ngomong lagi di mana ini, Kang? Nah itu tuh pagar laut tuh. Jadi pagar tuh yang katanya 5 tahun itu. Itu real, ya. Jadi jangan bikin bohong itu. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh di tempat makan. Itu ada orang 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya, dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya. Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah, ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten selama sebelum kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Hei Coki atau Batman yang kamu bilang katanya swadaya masyarakat bikin kerang hijau masyarakat Tanjung Pasir ya tuh nyabutin ya nyabutin pagar kerjasama sama Angkatan Laut TNI yang pemberani ya. Ayo hei Coki atau Batman, lu jangan bikin konten katanya bikin kerang hijau swadaya masyarakat. Nih masyarakat Tanjung Pasir lihat deh, tidak merasa ya bikin swadaya untuk kerang hijau ya. Tuh lihat. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat pena ufuk, kita sudah saksikan video para nelayan yang memprotes keras atas sikap Abu Janda yang dalam tanda kutip dalam hal ini Abu Janda ini rela menjual negara kepada oligarki. Ini terkait dengan polemik pagar bambu yang memakan lautan sepanjang 30 km di Laut Banten, dan ini sudah dibongkar oleh para nelayan bekerja sama dengan para aparat khususnya TNI. Namun belakangan Abu Janda ya beberapa hari lalu datang dan membuat sebuah video dan mewawancarai tampak seorang mengaku nelayan dan mengaku bahwa pagar bambu itu dilakukan secara sukarela dan juga swadaya para nelayan di masyarakat. Nah, seharusnya ini Abu Janda bisa ditangkap karena ikut memprovokasi dan membuat hoax di tengah polemik ini, yang sebenarnya siapa di balik pagar bambu ini sudah agak terang benderang seperti yang disampaikan oleh para pengamat dan juga seorang nelayan cerdas Pak Khalid, bahwa ada korporasi di balik ini semua dan para nelayan ini justru dipaksa untuk menerima itu, bahkan di antara mereka ada yang menerima intimidasi. Dan kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian, dan saya rasa kalau Abu Janda melihat ini maka betapa malu dirinya dan sebenarnya bisa dijerat hukum karena mengedarkan berita, memproduksi berita hoax dengan konon tadi kata nelayan ini hanya memberikan uang saku 100.000 kepada yang diwawancara itu yang mengaku nelayan, cuma diberi uang 100.000, diberi makan, kemudian mengaku nelayan dan juga mengaku bahwa pagar bambu sepanjang 30 km itu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Saya kira akal sehat yang bagi publik yang aktif, akal sehatnya sulit menerima, dan ini semakin menegaskan siapa sebenarnya Abu Janda ini dan kenapa Abu Janda ini berani melawan pemerintah, karena kita ketahui bahwa permintaan pencabutan pagar bambu itu adalah dari presiden kita semua, Prabowo Subianto. Nah, lantas mengapa pula Abu Janda ini membuat mencari sensasi dengan memproduksi video-video hoax semacam ini? Apakah Abu Janda lebih memilih oligarki dengan jangka panjang yang mengancam kedaulatan bangsa ini ketimbang membela para nelayan di Banten? Ya memang saat ini belum seberapa, ya hanya efeknya para nelayan ini sulit untuk menangkap ikan karena jaraknya yang harus mutar, dan secara jangka panjang ini jauh lebih berbahaya seperti yang diungkapkan oleh Pak Said Didu, bahwa bisa saja nanti ini ada negara dalam negara, dan ketika ini sudah dikuasai nantinya maka mereka bisa menentukan para oligarki ya siapa yang memimpin pemerintahan, siapa yang bisa menjabat di jabatan strategis di daerah sana. Dan polemik ini menyadarkan kita bahwa masih insya Allah orang-orang dalam tanda kutip pengkhianat seperti Abu Janda ini selalu saja ada dalam setiap perjuangan. Dan alhamdulillah Pak Khalid beserta para masyarakat Banten yang masih yang di dadanya merah putih, yang sangat nasionalis, mampu melawan isu-isu seperti itu semua. Kita berharap semoga ke depan presiden kita makin mengambil sikap yang lebih tegas terkait dengan hal ini. Sekian, terima kasih.